Aku bersyukur bisa masuk sekolah tersebut. Tapi, ini membuat ibuku berpikir, penampilanku harus bisa menggambarkan kepada teman-temanku bahwa aku sepadan dengan mereka. Meskipun kenyataannya tidak dari segi materi. Bagaimana tidak? Untuk bersekolah aku harus menempuh jarak 10 kilometer dengan uang saku yang pas-pasan. Sedangkan teman-temanku, ada yang diantar orang tuanya dengan kendaraan pribadi. Ada yang naik angkutan umum tanpa memikirkan uang saku mereka cukup atau tidak. Pilihanku hanya dua. Aku gunakan uang saku yang pas-pasan ini untuk naik bis dan tidak bisa membeli sedikit jajanan saat nanti istirahat, atau aku relakan kaki ini berlelah, berjalan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah pulang ke rumah untuk bisa menikmati makanan di kantin sekolah. Jika diakumulasikan, jarak aku berangkat dan pulang dari sekolah berarti aku menempuh 20 km setiap harinya. Pilihan yang sulit. Aku diminta memilih lelah atau lapar oleh keadaan. Dimulailah hari-hari kami berjalan penuh dengan penyesuaian diri. Dari aku dan adik-adikku yang mulai belajar membagi tugas dalam mengurus pekerjaan rumah sebelum berangkat sekolah. Yang dulu ada Simbo, kini kami mulai belajar menyapu, ngepel, membuat sarapan, membantu ibu dan bapak menyiapkan dagangannya. Hal ini kami lakukan karena ibu dan bapak subuh dini hari sudah ke pasar untuk belanja. Dengan arahan mereka, kami diberi mandat untuk saling menjaga dan saling membantu. Ditegaskan saat mereka kembali ke rumah, semua harus sudah rapih. Setidaknya pelajaran dari ini semua, khususnya aku sang anak tertua, mulai memahami apa itu arti tanggung jawab. Meski beberapa dari adikku yang masih kecil belum bisa mengerti itu. Tapi setidaknya mereka mau membantuku menyelesaikan tanggung jawab dari ibu dan bapak. Tergambar sudah seluruh tanggung jawab yang harus aku selesaikan setiap hari sebelum berangkat dan sepulang dari sekolah. Bahkan saat libur pun kegiatanku tidak ada yang berubah. Hanya saja waktu sekolahku berganti menjadi waktu aku berdagang di warung, menggantikan ibu dan bapak yang sedang mencari penghasilan tambahan dengan bertani, berkebun, membuat batu bata, atau bahkan menjadi kuli panggul di pasar. Kadang ingin sekali dalam hati ini berontak. Aku capek, wahai ibu dan bapak. Tolong dengarkan aku. Tapi kalimat itu tertahan saat melihat ibu dan bapak yang setiap harinya seakan tidak pernah beristirahat untuk mencapai tujuan mereka dapat menyekolahkan anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Karena dengan sekolah, mereka memiliki harapan kembali untuk masa depan anak-anaknya. Belum lagi aku melihat adikku yang nomor 2. Dengan begitu semangat, bahkan tanpa mengeluh sedikit pun, membantu ibu dan bapak untuk bekerja. Seketika, aku merasa malu sebagai kakak. Tidak hanya mendadak kami memiliki tanggung jawab besar, tapi juga ibu. Ibu seakan berubah menjadi seorang yang temperamen dan juga sering menangis. Dari hal-hal yang sepele
yang seharusnya tidak ada amarah di dalamnya. Kami hanya perlu teguran kecil. Entah mengapa, ibu jadikan itu masalah besar, sampai harus marah, mengeluarkan emosi yang aku sendiri tidak paham kenapa itu terjadi. Yang aku lihat, gerak tubuh ibu dan emosi yang terpancar seakan berbicara bahwa ia tidak terima dengan keadaan ini. Sedangkan yang aku ingat dulu, saat ingin menjual rumah lama kami, ibu yang berusaha meyakinkan bapak. Setelah itu, semua akan baik-baik saja. Tapi kini berubah 180 derajat. Ibu seperti orang lain di mata kami berenam.